1541 Cinta Fang Yuan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Penyerbu tanah terberkati Langya, mati. Teriak roh tanah Langya sambil menyerang menggunakan raksasa surgawi Solor bersama dengan gerombolan Dewa Gu berbulu. Mundur, melihat raksasa perak mendekat, Dewa Gu benua tengah dengan cepat mundur ke segala arah. Bahkan Feng Jiuge pun mundur. Namun, dia bergerak lambat, bukan karena dia lebih lambat dari yang lain, tetapi dia sengaja tertinggal di belakang. Tidak dapat disangkal, Feng Jiuge memiliki kekuatan tempur terbesar di antara Dewa Gu benua tengah. Dia adalah pemimpin ekspedisi ini, kemenangan sangat bergantung padanya, dia perlu mengendalikan situasi setiap saat. Ini Feng Jiuge dari Rumah Afinitas Roh Benua Tengah. Roh Tanah Langya mengendalikan raksasa surgawi Solor, melihat Feng Jiuge, pupil matanya mengecil, dia memiliki ekspresi muram. Musuh memiliki niat jahat, roh Tanah Langya merasakan tekanan besar. Karena Feng Jiuge muncul, itu berarti 10 sekte kuno besar benua tengah, dan dengan demikian pengadilan surgawi, adalah musuh tanah terberkati Langya. Pengadilan surgawi adalah kekuatan nomor 1 dalam sejarah manusia, dan juga merupakan surga gua nomor 1 di dunia. Bagaimana mungkin roh daratan Langya tidak merasa tertekan menghadapi lawan seperti itu? Little Five, teriak roh daratan Langya. Gu Immortal Fifth Hair mengangguk, lihat ini. Sambil berkata demikian, dia menggunakan jurus pembunuh abadi. Jurus pembunuh itu langsung berlaku, muncul di Heavenly Giant Solor, raksasa perak itu membuka mulutnya saat seberkas cahaya meledak keluar. Sinar itu sangat mengancam, muncul di hadapan Feng Jiuge dalam sekejap. Kecepatan seperti itu, Feng Jiuge sedikit tertegun, cahaya putih itu tepat di depan wajahnya tetapi dia tiba-tiba tersenyum. Swoosh! Dia menghilang dalam sekejap, cahaya itu melewati lokasi sebelumnya dan melesat jauh, menciptakan riak distorsi besar di udara. Feng Jiuge muncul lagi, dia malah maju, tiba di depan raksasa perak itu. Dia ada di atas kita. Di dalam raksasa perak itu, pria berbulu investigasi Gu Immortal memanggil. Pria berbulu Gu Immortal menjadi bingung. Balas dendam, terima jurusku juga. Feng Jiuge tertawa terbahak-bahak, melambaikan lengan bajunya saat aura agung meledak keluar dari tubuhnya. Jurus pembunuh abadi, Triple Extreme Sound. Feng Jiuge meninju dengan satu tangan, menciptakan suara gendang. Dia memukul dengan telapak tangannya yang lain dan menciptakan bunyi lonceng. Dia menunjuk dengan jarinya dan menciptakan bunyi siulan yang tajam. Ini adalah metode khas dari warisan sejati 3 suara, pukulan gendang, telapak tangan lonceng, dan jari siulan. Sebelumnya, Feng Jiuge hanya bisa menggunakan 2 jurus pertama untuk melengkapi metodenya. Namun, setelah Fang Yuan lolos dari kejarannya, Feng Jiuge kembali ke benua tengah dan memikirkan kekurangannya sendiri. Ia berkultivasi keras dan mempelajari jurus ketiga. Setelah itu, ia mempelajari ketiga metode tersebut, membentuk jurus pembunuh suara 3 ekstrim. Tinju, telapak tangan, jari, tinju, telapak tangan, jari, menggunakan rangkaian gerakan yang mengalir ini, Feng Jiuge menyerang dan mengeluarkan sedikit esensi abadi pada setiap serangan, kekuatannya bahkan sedikit meningkat pada setiap penggunaan. Meskipun amplifikasinya tidak tinggi, Feng Jiuge menyerang dengan cepat, bergantian antara tinju, telapak tangan, dan jari, ia menyerang 100 kali dalam waktu singkat. Dengan cara ini, seiring bertambahnya jumlah serangan, suara 3 ekstrim menjadi lebih kuat. Gelombang suara mendarat di raksasa perak itu saat ia tersandung mundur, Gu Immortals yang berbulu itu merasa pusing. Raksasa perak itu melambaikan tangannya dan menyebarkan awan dan angin, ingin menghantam Feng Jiuge. Namun, metode Feng Jiuge terlalu kuat. Ia bergerak lincah di udara. Meskipun lengan raksasa itu besar dan bergerak cepat, mereka tidak dapat mengenai Feng Jiuge. Sepertinya kita membutuhkan metode abadi untuk melawan orang ini. Roh daratan Langya berteriak dengan ekspresi serius, rambut ketiga. Rambut keempat, kedua Dewa Gu berbulu itu bereaksi cepat dan menggunakan jurus pembunuh abadi mereka. Rambut ketiga menggunakan jurus pembunuh yang menciptakan lapisan baju besi kayu berwarna hijau tua di tubuh raksasa perak itu. Suara 3 ekstrim Feng Jiuge mendarat di baju besi kayu itu dan gelombang suara itu sepenuhnya diserap. Jurus pembunuh rambut keempat menciptakan spiral ki emas di atas kepala raksasa perak itu. Arus ki ini melesat ke arah Feng Jiuge. Situasi Feng Jiuge tiba-tiba menjadi berbahaya.
Serangannya tidak lagi efektif. Tidak peduli bagaimana ia terbang, arus ki emas yang berputar-putar berkumpul di sekujur tubuhnya. Ia tidak dapat mengabaikannya. Tidak jauh dari sana, Dewa Abadi Gu dari benua tengah Fang Yunhua melihat ini dan berpikir, menurut informasi, mengalahkan raksasa perak ini akan menentukan kemenangan kita. Karena Feng Jiuge dalam masalah, aku bisa membantunya. Memikirkan hal ini, Fang Yunhua hendak menggunakan jurus pamungkas ketika dia mendengar peringatan rekannya, saudara Fang, menghindar. Apa? Pada saat berikutnya, Fang Yunhua melihat raksasa perak itu membuka mulutnya, menembakkan seberkas cahaya besar. Seberkas cahaya ini diarahkan ke Fang Yunhua, dia dengan cepat menggunakan metode pertahanannya. Namun, raksasa surgawi Solor memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, meskipun Fang Yunhua adalah ahli peringkat 7, dia tidak seperti Feng Jiuge atau Fang Yuan, metode pertahanannya hanya bertahan selama 3 tarikan napas waktu. Namun, itu sudah cukup bagi Fang Yunhua untuk berubah menjadi cahaya putih berawan dan menyebar, sebelum berkumpul dan terbentuk tinggi di langit. Darah menetes keluar dari mulut Fang Yunhua, wajahnya pucat dan keterkejutan terlihat di matanya. Tadi aku teralihkan dan ingin menggunakan jurus pamungkas, mengungkap kelemahan, mereka dapat langsung merasakannya. Metode investigasi apa itu? Tanah terberkati Langya memiliki fondasi yang dalam, tetapi terutama berfokus pada jalur penyempurnaan. Roh tanah Langya sebelumnya tidak tertarik pada apapun kecuali penyempurnaan Gu. Jadi, metode investigasi ini berasal dari Sekte Bayangan. Fang Yuan bertukar warisan sejati dengan roh tanah Langya saat itu. Di satu sisi, dia menginginkan warisan, dan di sisi lain, dia ingin meningkatkan kekuatan pertempuran Sekte Langya. Sekte Langya memiliki banyak Gu abadi, mereka hanya kekurangan jurus pamungkas yang berguna. Dan sekarang, tindakan Fang Yuan akhirnya membuahkan hasil. Hati Feng Jiuge juga hancur. Jurus pamungkas investigasi ini dapat merasakan kelemahan yang diekspos oleh musuh, sangat berguna dalam melancarkan serangan krusial. Dengan jurus mematikan seperti itu, para dewa abadi benua tengah sangat terganggu saat menyerang raksasa perak itu bersama-sama. Karena orang-orang ini berasal dari sekte yang berbeda, mereka jarang bekerja sama, begitu mereka menyerang raksasa perak itu, kerjasama mereka akan memiliki kekurangan. Dan kekurangan ini akan segera menjadi sasaran raksasa perak itu. Semakin banyak orang di sini, semakin banyak masalah yang ada. Aku akan menghentikan raksasa surgawi Solor sendiri. Feng Jiuge bertarung sambil berpikir. Dia dengan cepat mengubah taktik pertempurannya, menginstruksikan para dewa abadi lainnya, berpisah dan siapkan formasi Gu abadi sehingga bala bantuan kita bisa datang. Berani sekali, roh daratan Langya mendengar kata-kata itu dan berteriak. Dengan marah, Feng Jiuge tersenyum tipis. Dia sengaja mengatakan itu adalah skema terbuka yang membuat roh daratan Langya tidak punya pilihan selain menghadapinya. Meskipun raksasa perak itu memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, itu hanya satu entitas sementara benua tengah memiliki 7 dewa abadi. Raksasa perak itu tidak dapat menghadapi mereka semua, tetapi jika mengirimkan dewa abadi manusia berbulu untuk menghadapi mereka, mereka akan jatuh ke dalam skema Feng Jiuge. Kekuatan tempur para dewa abadi berbulu ini telah meningkat tajam, tetapi mereka tidak sebanding dengan para ahli dewa abadi benua tengah ini dalam pertempuran 1 lawan 1. Dengan demikian, roh tanah Langya berada dalam posisi yang sulit. Ia tidak dapat membagi pasukannya atau tetap bersatu. Sementara tanah yang diberkati Langya sedang dalam pertempuran yang intens, jauh di perbatasan selatan, di labirin bumi janin, ada ketenangan. Di mana aku? Fang Yuan membuka matanya, menyadari bahwa ia berada di tempat tidur. Dia ingin bangun tetapi mendapati dirinya terluka parah. Dia memasang ekspresi bingung saat bergumam, siapa aku? Sepertinya aku telah melupakan beberapa hal penting. Oh nak, akhirnya kau bangun. Pada saat ini, seorang wanita tua mendengar keributan itu dan masuk ke dalam rumah, menangis setelah melihat Fang Yuan, yang telah bangun. Kau, Fang Yuan bertanya. Wanita tua itu tertegun sejenak sebelum menangis keras. Nak, apakah kepalamu terbentur dan menjadi bodoh? Aku ibumu, kau Sen San. Beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Su mengirim seorang Master Gu dari keluarganya untuk memukulmu karena dia tidak ingin kau dan Xiu Niang bersama. Oh nak, dengarkan nasihat ibu, meskipun kau dan Xiu Niang dekat, kita adalah keluarga kecil, meskipun ada Master Gu dalam leluhur kita, kita telah jatuh dari kemuliaan.
Kau tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Su dalam memperebutkan Xiu Niang, menyerahlah, kau harus menyerah. Xiu Niang, Fang Yuan bergumam, benarkah ini? Aku telah melupakan semua ini. Beberapa hari kemudian, dia perlahan-lahan memahami identitasnya. Dia dan Xiu Niang bertunangan sejak lahir, tetapi ayahnya meninggal saat dia masih muda, kehilangan satu-satunya guru dalam keluarga, sehingga mereka kehilangan kehormatan. Awalnya, mereka setara dengan keluarga Xiu Niang, tetapi sekarang mereka lebih rendah. Keluarga Xiu Niang lebih menyukai Tuan Muda Su. Dia memiliki klan yang besar dan berpengaruh serta kaya, ada puluhan guru Gu di klan Su, jika guru Gu eksternal disertakan, jumlahnya lebih dari 100. Kemudian, Xiu Niang datang menemui Fang Yuan. San sayang, bagaimana lukamu? Aku memikirkanmu siang dan malam, tetapi orang tuaku melarangku datang. Aku hanya bisa datang ke sini hari ini karena aku berbohong bahwa aku berkultivasi dengan guru Gu. Oh San sayangku yang malang. Xiu Niang melihat Fang Yuan terbaring lemah di tempat tidur, dia mulai terisak, cinta terukir dalam di matanya. Fang Yuan menatap Xiu Niang, dia merasa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, dia mengamatinya dengan saksama. Xiu Niang masih muda dan cantik, kulitnya putih bersih, rambutnya yang hijau panjang seperti air terjun, dia mengenakan gaun putih dan memiliki tubuh yang ramping, dia murni dan polos. Dengan air mata di matanya, dia sangat memikat. Dia benar-benar kecantikan yang tak tertandingi. Tidak heran Tuan Muda Su menyukai Xiu Niang. Fang Yuan menghela napas, dia tidak berbicara. Xiu Niang kesal, tetapi wanita tua itu menghela napas dan memberitahunya alasannya. Xiu Niang berteriak kesakitan, dia dengan cepat memegang tangan Fang Yuan dan berbicara tentang masa lalu, berusaha membuatnya mengingat siapa dia. Dia berbicara tentang pemandangan masa lalu, itu biasa dan tidak penting, tetapi ini adalah refleksi dari cinta mereka. Cinta Fang Yuan perlahan terbangun, dia menatap mata Xiu Niang saat dia mengulurkan tangannya, membelai wajahnya yang lembut, katanya lembut, Xiu Niang. Ya, Xiu Niang menjawab dengan cepat sambil meraih tangan Fang Yuan, menempelkannya erat-erat di wajahnya. Dia menatap mata Fang Yuan dengan penuh emosi, berkata, San sayangku, oh San sayangku. Di luar labirin bumi janin, di medan perang abadi, Lu Weiyin tersenyum sambil berbicara pada dirinya sendiri, bagaimanapun juga, bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tanpa emosi. Fang Yuan ini bukanlah orang yang tanpa emosi, dia masih memiliki cinta dan kasih sayang dalam dirinya. Lu Weiyin melihat sekeliling, karena beberapa waktu lalu, baik itu para dewa Gu seperti Tai Mian Shen, atau manusia seperti Sang Xin Qi, mereka semua melayang di udara dengan mata tertutup. Di antara mereka, mata Sang Xin Qi tertutup tetapi pupil matanya bergerak-gerak, wajahnya kemerahan, seolah-olah dia berada dalam mimpi indah yang tidak dapat dia bangun. Lu Weiyin menghela napas dalam-dalam, dunia fana mencerminkan kehidupan normal. Untuk mereformasi iblis ini, kalian semua harus melupakan diri kalian sendiri di labirin bumi janin ini dan hidup sebagai orang lain untuk merasakan kehidupan lagi. Ini adalah kesempatan, selama kalian memiliki pemahaman yang cukup, kalian pasti akan mendapatkan sesuatu yang berguna. Di tanah terberkati Langya, pertempuran sengit tengah terjadi. Para dewa abadi benua tengah menerima perintah dan berpencar, mendirikan formasi abadi. Selama formasi itu terbentuk, mereka akan mampu membawa dewa abadi benua tengah ke tanah terberkati Langya dan memperkuat Feng Jiuge dan yang lainnya. Bagi roh tanah Langya, ini adalah berita buruk. Mereka harus dihentikan. Feng Jiuge ini benar-benar licik. Para dewa abadi berbulu kita harus bekerja sama untuk menyusun formasi pertempuran kuno raksasa surgawi Solor dan memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8. Dia ingin aku mengalihkan pasukanku, bagaimana aku bisa melakukannya? Roh tanah Langya mencibir dalam benaknya. Jika ini adalah roh tanah sebelumnya, dia akan panik dan mengalami kekacauan total sekarang. Namun, roh tanah berambut hitam ini mahir dalam bertarung, dia melihat melalui rencana Feng Jiuge. Aku tidak bisa membagi pasukanku. Kalau begitu, aku akan membunuh beberapa dewa abadi benua tengah terlebih dahulu, kita akan bersaing dalam kecepatan. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, pengaturan formasi abadimu atau pembantaianku terhadap kalian para dewa abadi. Mata roh daratan Langya bersinar dengan tekad. Raung, raksasa perak itu tiba-tiba berteriak saat gelombang suara menyebar ke segala arah, mendorong Feng Jiuge menjauh. Selanjutnya,
Raksasa perak itu mengangkat kaki kanannya, melangkah maju. Ia bergerak sangat lambat, seolah-olah ada gunung di bawah kakinya. Oh tidak, ekspresi Feng Jiuge berubah, karena ia merasakan aura jalur ruang angkasa yang kuat dari raksasa perak ini. Ia menggunakan jurus pembunuh jalur ruang angkasa. Feng Jiuge ingin menghentikannya saat ia mengaktifkan suara 3 ekstrim, tetapi raksasa perak itu tidak menurut dan menerima serangan ini secara langsung, untuk menyelesaikan jurus pembunuh jalur ruang angkasa. Raksasa perak itu akhirnya melangkah maju. Saat kaki kanannya mendarat di tanah, ruang di bawahnya menyusut berkali-kali lipat, ia bergerak lebih dari 100 li seketika. Seorang dewa Gu benua tengah terbang di atas awan, tiba-tiba, udara di sekitarnya terdorong menjauh saat ia sepenuhnya diselimuti oleh bayangan besar. Ia berbalik untuk melihat, pupil matanya menyusut menjadi ukuran pin saat raksasa perak itu berdiri di hadapannya, lengannya meraih ke arahnya dari kiri dan kanannya. Dewa abadi benua, tengah menjadi waspada, dia menggertakkan giginya dan mencoba menggunakan cara untuk melarikan diri. Namun, cahaya yang sangat terang muncul dari masing-masing tangan raksasa perak itu. Kedua cahaya yang sangat terang itu mendarat di Dewa Abadi Benua Tengah saat aktivasi jurus pamungkasnya terputus. Cepat selamatkan aku. Dewa Abadi Benua Tengah terkunci oleh kedua cahaya itu dan tidak bisa bergerak, dia berteriak dan mencari bantuan dari rekan-rekannya. Pada saat berikutnya, dia benar-benar dikelilingi oleh kedua tangan itu. Raksasa perak itu mencengkeram saat kedua tangan membentuk sangkar perak. Tekanan yang tak terukur menyerang Dewa Abadi Benua Tengah dari segala arah, tulang-tulangnya berderit. Ekspresi Dewa Abadi Benua Tengah berubah, dia bisa melihat metode pertahanannya runtuh, dia tidak bisa menahan kekuatan sangkar perak. Selamatkan aku, dia tidak bisa tenang lagi, dia berteriak. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi tumpukan daging berdarah, dia benar-benar tergencet sampai mati di dalam sangkar perak. Ahli peringkat 7 benua tengah ini dari 10 sekte kuno besar telah meninggal dengan menyedihkan di tangan raksasa perak itu. Bagus, Dewa Abadi dari 10 sekte besar benua tengah memang begitu. Di dalam raksasa perak itu, roh daratan Langya tertawa terbahak-bahak, kita akan melanjutkan. Feng Jiuge itu memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, dia orang yang sulit dikalahkan, kita akan mengabaikannya. Mari kita bunuh semua orang lemah ini terlebih dahulu, aku ingin melihat apakah ada yang masih berani menyerang tempat perlindungan manusia berbuluku setelah ini. Raksasa Surgawi Solor adalah formasi pertempuran kuno nomor 2 di dunia, itu adalah inti sari puncak dari kultivasi Gu kuno. Itu memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, tetapi Dewa Gu manusia berbulu terlalu lemah sebelumnya, termasuk roh tanah berambut putih, jadi, ketika Sekte Bayangan menyerang, mereka melakukannya dengan buruk, Sekte Bayangan berhasil merusak kuali pemurnian dan pergi tanpa terluka. Tapi sekarang berbeda, setelah roh tanah berambut hitam berubah, Sekte Langya diciptakan dan dengan bimbingan Fang Yuan, standar pertempuran Dewa Gu manusia berbulu telah meningkat pesat. Dengan cara ini, setelah menyusun formasi pertempuran kuno raksasa surgawi Solor, itu benar-benar dapat menampilkan kekuatan pertempuran peringkat 8, dan karena roh tanah berambut hitam selalu membuat Dewa Gu manusia berbulu berlatih menggunakan formasi pertempuran kuno ini, bahkan ahli Dewa Gu peringkat 7 benua tengah harus mati. Perbatasan selatan, labirin bumi janin. Kehidupan fana terus terungkap, sepertinya aku benar-benar kehilangan ingatanku. Di bawah sinar bulan, Fang Yuan mendesah. Dia mengenakan kemeja tipis saat dia berjalan di sekitar taman kecil yang dibuat dengan tanah yang ditumpuk. Ada sebuah sumur di dalamnya, dan setengah dari batu bata di sekitar sumur itu telah pecah. Ada juga pohon buah yang tidak berdaun, kering dan layu. Ini rumahku. Fang Yuan melihat sekeliling dan mendesah. Dia melihat ke kamar tempat wanita tua itu tidur, bahkan lebih rusak daripada kamarnya, jendelanya banyak lubang di dalamnya. Melihat ini, rasa malu dan canggung menyerang Fang Yuan. Memikirkan Xiuniang, cinta muncul dari hati Fang Yuan. Tidak diragukan lagi, keduanya adalah wanita terpenting dalam hidupnya. Setelah beristirahat selama beberapa bulan, luka-lukanya sebagian besar sudah pulih, ia dapat berjalan lagi. Saat ini, banyak sekali pikiran yang berkecamuk dalam benaknya, cahaya bulan yang murni menyinari alisnya yang berkerut, dia telah memikirkan situasinya saat berbaring di tempat tidur. Xiuniang benar-benar mencintaiku, aku harus menikahinya. Aku tidak boleh mengecewakannya. Ibu sangat menyukai Xiuniang, tetapi karena situasinya, dia harus menyerah dengan menyakitkan. Petik 2. Untuk menikahi Xiuniang,
ada dua rintangan. Yang pertama adalah klan Su, yang memiliki kekuatan besar dan banyak orang. Yang kedua adalah orang tua Xiuniang, mereka adalah Master Gu dan mereka memandang rendah manusia sepertiku. Akar penyebabnya masih bakatku yang rendah, aku tidak bisa menjadi Master Gu. Jika aku bisa berkultivasi ke peringkat 3, orang tuanya akan menerimaku. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menghela napas dalam-dalam. Ini adalah masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Meskipun dalam rumor ada Gu yang bisa mengubah bakat, Fang Yuan adalah pemuda yang malang, siapa yang akan berusaha membantunya sampai sejauh itu. Meskipun Xiuniang memiliki bakat Gu Master, dia hanya kelas C dan memiliki potensi yang rendah. Jika dia memiliki masa depan yang cerah dan bisa menjadi Gu Master peringkat 3, dia mungkin bisa memutuskan nasibnya sendiri, dia tidak perlu bersikap tidak berdaya. Lalu apa yang harus kulakukan? Fang Yuan menghela napas sambil menatap bulan, dia sangat gelisah. Namun saat ini, dia mendengar suara sitar yang dimainkan. Oh, mengapa ada musik? Fang Yuan mendengarkan dengan saksama, musik itu tidak hanya dari sitar, ada juga lonceng, seruling, dan sebagainya. Dia mendengarkan dengan saksama, mencoba menemukan sumber musik, perlahan-lahan mendekati sumur. Aneh, musik ini berasal dari sumurku, mengapa begitu? Fang Yuan melihat ke dalam sumur, dia hanya melihat pantulan bulan, itu terang dan jernih. Fang Yuan melihat ke dinding sumur ini, ada puluhan batu bata yang membentuk pintu, itu bersinar dengan kilau giok putih, itu luar biasa. Dia sangat penasaran, dia mengikatkan tali ember air ke pohon buah dan menuruni sumur. Ketika dia diturunkan hingga setengah dari kedalaman sumur, dia berpegangan pada tali sambil mendorong batu bata yang tampak seperti pintu giok. Dia menggunakan sedikit tenaga, tetapi pintu giok itu lenyap ketika dia menyentuhnya. Suatu bentuk isapan menyeret Fang Yuan yang tak berdaya ke dalamnya. Suatu malam kemudian, Fang Yuan bangun dari tempat tidur, matanya bersinar terang. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya secara mental. Ternyata sumur ini memiliki warisan dari seorang Dewa Gu, yang dikenal sebagai warisan sejati kebajikan. Karena sejarahnya yang panjang, itu sangat tidak lengkap. Fang Yuan mewarisi warisan sejati yang tidak lengkap ini, ia membangkitkan aperture-nya malam itu dan menjadi seorang Gu Master peringkat 1, ia memperoleh beberapa Gu Fana dan memperoleh ledakan kekuatan yang besar, hidupnya telah berubah total. Surga mengasihaniku, aku memperoleh pertemuan kebetulan yang tak tertandingi. Ada harapan besar dalam menikahi Xiuniang sekarang. Fang Yuan sangat gembira, tetapi ia mengendalikan dirinya, tahu bahwa ia tidak dapat mengungkapkan ini. Pertemuan kebetulan itu terlalu besar, jika ia mengungkapkannya, ia akan terbunuh. Aku ingin berkultivasi dengan keras, aku akan mengumpulkan fondasiku dan hanya mengungkapkan kekuatanku setelah cukup kuat. Kembangkan warisan sejati kebajikan ini. Fang Yuan memutuskan tetapi ia mengerutkan kening. Tetapi warisan sejati ini memiliki persyaratan yang aneh. Warisan itu mengharuskan pewaris untuk menjaga hati yang adil, menjadi orang yang berbudi luhur. Semakin besar kebajikanku, semakin mudah saat berkultivasi. Kebajikan, Fang Yuan ragu-ragu. Ia memiliki perasaan jijik yang samar terhadap kata ini di dalam hatinya, tetapi setelah mendapatkan warisan sejati ini, rasa jijik itu menghilang secara halus. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan bekerja keras dalam kultivasi, mengumpulkan kekuatan. Wanita tua itu menasihatinya untuk tidak mendekati Xiuniang, dia setuju tetapi memutuskan dalam hati. Xiuniang mendekatinya dan berbicara tentang hubungan mereka yang sulit, tetapi Fang Yuan mendesaknya untuk menanggungnya, dia akan menemukan jalan keluarnya. Yang membuat Fang Yuan sangat senang adalah bahwa Xiuniang mempercayai kata-katanya tanpa ragu. Saat dia berkultivasi, suatu hari, wanita tua itu jatuh sakit dan tidak dapat pulih. Fang Yuan sangat sedih. Pengobatan biasa tidak berpengaruh, hati Fang Yuan terbakar oleh kecemasan. Dia menemukan seorang guru-gu untuk menyembuhkannya, tetapi guru-gu tingkat 2 itu meremehkan biayanya yang menyedihkan dan tidak mau membantu. Fang Yuan mendengar bahwa guru-gu ini suka makan ikan, dia berjalan sejauh belasan li untuk tiba di sebuah danau. Fang Yuan menyalakan api dan mencairkan es, memasuki air dingin untuk menangkap seekor ikan sebelum memberikannya kepada guru-gu. Guru-gu sangat tersentuh oleh bakti Fang Yuan, dia memutuskan untuk menyembuhkan wanita tua ini. Wanita tua itu sembuh dan Fang Yuan sangat bahagia. Kegembiraannya bertambah ketika dia menemukan bahwa ada Gu akumulasi kebajikan tingkat 2 di lubangnya.
Menurut warisan sejati, Gu akumulasi kebajikan ini akan disempurnakan dan muncul dengan sendirinya ketika Fang Yuan melakukan perbuatan baik dan bertindak baik. Semakin besar akumulasi kebaikan, semakin tinggi tingkat Gu akumulasi kebajikan yang disempurnakan. Gu ini memiliki banyak kegunaan, itu adalah salah satu fondasi inti dari warisan sejati kebajikan. Kegunaan terbesarnya adalah untuk mengubah bakat kultivasi Fang Yuan, untuk mengubahnya menjadi fisik kebajikan yang benar. Menurut deskripsi samar tentang warisan sejati, fisik kebajikan benar hanya lebih rendah dari 10 fisik ekstrim, tetapi tidak memiliki satu pun kekurangan dari 10 fisik ekstrim, itu mewakili masa depan dan potensi yang tak tertandingi. Sejak saat itu, Fang Yuan melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikannya, dia tidak melepaskan kesempatan apapun untuk menyempurnakan Gu akumulasi kebajikan. Segera, reputasinya yang baik dalam melakukan perbuatan baik menyebar. Bakat Fang Yuan menjadi semakin baik, kecepatan kultivasinya meningkat pesat. 2 tahun kemudian, dia menjadi Master Gu peringkat 2. Selama suatu insiden, untuk menyelamatkan seorang anak yang jatuh ke air, dia mengungkap identitas Master Gu-nya. Secara kebetulan, seorang tetua dari klan Su melihat ini, rahasia Fang Yuan terungkap. Tetua klan Su berpikir, seorang manusia biasa seperti Fang Yuan sebenarnya dapat meningkatkan bakatnya untuk menjadi peringkat 2. Dia pasti memiliki rahasia besar, jadi, dia menyerang Fang Yuan. Fang Yuan bertarung dengannya dalam pertempuran yang intens, akhirnya, dia melampaui batasnya dan menggunakan jurus pembunuh manusia, kepatuhan berbudi luhur. Jurus ini menghabiskan semua Gu kebajikannya yang terkumpul. Tetua klan Su terkena jurus ini tetapi dia tidak mengalami cedera, dia mulai menangis sambil berlutut di tanah, menamparkan wajahnya sendiri sambil berteriak, "Aku bukan manusia, aku bukan manusia. Aku benar-benar memiliki pikiran jahat seperti itu, aku berani menyerang seseorang yang berbudi luhur sepertimu. Aku binatang buas, aku bukan manusia. Tolong maafkan aku, tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku." Fang Yuan tercengang di tempat, dia tidak menyangka jurus ini akan begitu kuat. Sejak saat itu, dia menaklukkan tetua klan Su ini, dan memperoleh banyak informasi penting tentang Tuan Muda klan Su. Sementara itu, dia bekerja keras untuk melakukan perbuatan baik karena reputasinya menyebar di antara manusia, bahkan para Master Gu mendengar namanya. Beberapa tahun kemudian, kebenaran tidak dapat lagi disembunyikan, identitas Master Gu Fang Yuan terungkap. Namun, dia menggunakan cacing Gu lainnya untuk menyembunyikan rahasia terbesarnya. Orang tua Xiun yang mengubah pendapat mereka tentangnya, tetapi mereka tidak ingin putri mereka menikahi seseorang yang miskin seperti Fang Yuan. Dibandingkan dengan Fang Yuan, Tuan Muda klan Su jauh lebih unggul. Namun Xiun Yang hanya mencintai Fang Yuan, hal ini membuat Tuan Muda klan Su kesal karena ia mencari masalah dengan Fang Yuan. Kehidupan Fang Yuan penuh dengan rintangan, ia terus-menerus dijebak dan dituduh, tetapi selama Xiun Yang ada, ia menantikan setiap hari dengan penuh harapan. Akhirnya, ketika konflik mereka mencapai puncaknya, Tuan Muda klan Su meminta Fang Yuan untuk bertarung dengannya dalam pertempuran sampai mati. Fang Yuan menyetujui permintaannya, masalah ini meningkat dan pasukan sekitar serta Master Gu mendengarnya. Tepat sebelum hari pertarungan, larut malam, Fang Yuan diserang oleh serangan gabungan dari Master Gu klan Su. Fang Yuan melarikan diri ke pegunungan dengan luka parah, dia dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Karena dia tahu bahwa dia terluka parah, dia tidak mungkin menjadi tandingan Tuan Muda klan Su. Jika dia pergi bertarung, dia akan mati. Tetapi jika tidak, dia akan kalah dalam pertarungan dan Xiun yang tidak punya pilihan selain menikahi Tuan Muda klan Su. Bagaimana mungkin aku membiarkan Xiun yang menikahi bajingan ini? Bahkan jika aku mati, aku akan, suara apa itu? Fang Yuan terkejut, dia berbalik untuk melihat gelombang binatang buas besar mendekat. Bagus, surga tidak buta. Biarkan gelombang binatang buas ini menghancurkan kota, klan Su tidak akan siap untuk itu, mereka akan kalah telak, aku akan membalas dendam. Fang Yuan sangat gembira, tetapi senyumnya langsung memudar. Dia memikirkan ibunya, dia memikirkan Xiun Yang, dia memikirkan teman-teman dan tetangganya. Wajah-wajah yang disayangi orang-orang ini muncul di benaknya dan membekas. Jika dia membiarkan gelombang binatang buas mencapai kota, berapa banyak orang yang akan mati? Bahkan jika dia mencoba menyelamatkan mereka, dengan kekuatannya, berapa banyak orang yang bisa dia selamatkan. Bahkan jika aku menyelamatkan Xiun Yang dan ibuku,
bagaimana dengan orang-orang ini? Bukankah mereka punya anak? Mereka juga punya orang tua mereka sendiri. Tidak membantu mereka ketika aku tahu tentang bencana ini, aku juga kaki tangan. Juga, tidak peduli seberapa buruk tuan muda klan Su, tidak semua orang di klan Su seperti dia. Ada juga orang-orang yang mengagumkan di antara mereka, mengapa aku harus melibatkan mereka? Apakah mereka pantas mati? Lebih jauh lagi, aku telah tinggal di kota ini selama 20 tahun, aku berhutang budi padanya, tanpa perlindungannya, aku akan dibunuh oleh binatang buas. Haruskah aku membiarkan gelombang binatang buas menghancurkan kota ini? Tidak, ini rumahku. Memikirkan hal ini, tatapan Fang Yuan menegang saat dia berbalik, berlari ke kota. Meskipun dia tahu bahwa dengan kembali sekarang, dia mungkin akan bertemu dengan para Master Gu klan Su itu dan dibunuh oleh mereka. Tetapi dia harus pergi, karena mewarisi warisan sejati kebajikan, beberapa tahun terakhir ini, kebajikan tertanam dalam dirinya, pola pikirnya sendiri berubah, dia merasa bahwa dia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan ini. Fang Yuan kembali ke kota dan memberitahu semua orang tentang gelombang binatang buas, itu menumbuhkan banyak perhatian. Gelombang binatang buas itu terlalu tiba-tiba dan tersembunyi, tetapi berkat Fang Yuan, para Master Gu di kota itu bersiap untuk itu dan berhasil mempertahankan diri. Tuan kota mendengar tentang keadaan Fang Yuan, mengetahui bahwa dia telah mengambil risiko besar untuk memberitahu mereka, dia sangat memuji Fang Yuan. Dengan dukungan tuan kota, Fang Yuan tidak lagi takut pada klan Su, pertempurannya dengan tuan muda klan Su juga ditunda tanpa batas waktu. Selanjutnya, dalam pertempuran bertahan selama setahun, Fang Yuan tampil dengan baik dan menyelamatkan banyak manusia dan Master Gu. Dia suka menolong orang dan tidak mencari imbalan, kekuatannya tumbuh drastis saat dia memurnikan banyak Gu yang mengumpulkan kebajikan, orang-orang juga sangat memujinya dan reputasinya melambung tinggi. Ketika gelombang binatang berakhir, Fang Yuan telah mengalami transformasi kualitatif. Dia bertarung dengan tuan muda klan Su secara adil. Dan dalam pertempuran hidup dan mati ini, Fang Yuan memperoleh kemenangan mutlak. Namun dia menyelamatkan nyawa tuan muda klan Su. Oh Sen-san, kau membalas kebencian dengan kebaikan, aku sangat mengagumi, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikuti jejakmu. Terimalah penyerahanku. Sambil berkata demikian, tuan muda klan Su berlutut. Orang-orang di kota sangat mengagumi Fang Yuan. 3 tahun kemudian, penguasa kota merasa tua dan menyerahkan jabatannya kepada Fang Yuan. Fang Yuan sudah menjadi Master Gu peringkat 5, dia adalah penguasa kota yang baru. Hari ketika dia mengambil alih peran itu juga merupakan hari pernikahannya dengan Xiu Niang. Karakter merah yang menguntungkan, tamu yang ceria, makanan dan anggur yang lezat, dan ruang pernikahan yang nyaman. Xiu Niang berdandan rapi dan duduk di samping tempat tidur, menatap Fang Yuan dengan penuh cinta. San sayang, kita akhirnya menikah. Aku tahu aku tidak mencintai orang yang salah. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, tentu saja, tapi... Dia memegang dadanya. Xiu Niang khawatir, tapi apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, aku merasa sedikit hampa di dalam. Xiu Niang tersenyum, dia tersenyum seperti bunga yang sedang mekar, tampak sangat cantik, mengapa kamu merasa hampa? San sayang, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mengagumimu? Ekspresi Fang Yuan berubah kaku, mereka mengagumiku. Mereka hanya mengagumi keberuntungan, otoritas, kekuatan, dan kehidupan cintaku. Mengatakan ini, nadanya menjadi dingin, cahaya tajam melintas di matanya. Ekspresi Xiu Niang berubah, San sayang, ada apa? Kata-katamu membuatku tidak nyaman. Fang Yuan menatapnya dengan serius, dia menatap wajah yang dipikirkannya siang dan malam, dia tidak bisa berhenti mencintai wanita cantik ini. Tatapannya begitu serius, tetapi Xiu Niang merasa semakin gelisah. Setelah itu, Xiu Niang melihat Fang Yuan menggelengkan kepalanya sambil mendesah, semua yang terjadi, hanya seperti ini. Pada saat berikutnya, semuanya runtuh. Catatan penulis, ini adalah 2 bab yang digabungkan menjadi 1. Catatan TL, beginilah cara Anda menulis fanfikri. Kedengarannya seperti fanfic yang gila, saya tahu dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Kau ingin membunuhku, kau harus membayar harganya. Seorang dewa abadi benua tengah peringkat 7 berteriak, ia tahu ia tidak bisa melarikan diri, menghadapi raksasa perak itu, ia membalas dengan perlawanan terakhir. Jurus pembunuh abadi itu hebat dan kuat,
raksasa perak itu mundur beberapa langkah. Tapi itu saja, jepret, raksasa perak itu menamparkan dengan kedua telapak tangannya saat ia berubah menjadi pasta daging. Hahaha, Dewa Abadi Benua Tengah ketiga sudah mati. Roh Tanah Langya tertawa terbahak-bahak. Raksasa perak itu berbalik, menatap Feng Jiuge saat ia mengejek, "Oh Feng Jiuge, bahkan jika kau memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, lalu kenapa? Bisakah kau menghentikanku membunuh rekan-rekanmu? Mereka berani menyerang tanah yang diberkati Langya, aku akan mengubah ini menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka." Tatapan mata Feng Jiuge memuntahkan api, ia sangat marah. Di dalam tanah yang diberkati Langya, roh tanah Langya memiliki keunggulan teritorial. Raksasa surgawi Solor memiliki kekuatan tempur peringkat 8 yang sebenarnya, bahkan jika dia menggunakan jurus pembunuh khasnya, dia tidak dapat menghentikan raksasa perak itu untuk membunuh Dewa Abadi Benua Tengah lainnya. Kalau begitu, aku hanya bisa melakukan ini sekarang. Tatapan Feng Jiuge menjadi menakutkan dan mendalam. Roh daratan Langya memiliki firasat buruk di hatinya, apa yang coba kau lakukan? Feng Jiuge tersenyum, tidak ada yang istimewa, aku hanya menirumu. Dia terbang turun dan dengan cepat pergi ke bawah benua awan, tiba di salah satu dari 3 benua, benua rambut hitam. Di bawah Feng Jiuge, sebuah kota manusia berbulu dengan banyak pria berbulu yang tinggal di dalamnya tidak tahu bahwa bencana akan terjadi. Berhenti. Roh daratan Langya menggerakkan raksasa perak itu dan dengan cepat mendekati Feng Jiuge. Namun Feng Jiuge menggunakan jurus pembunuh abadinya dengan kuat, dengan suara keras, kota manusia berbulu ini langsung hancur, banyak pria berbulu terkubur, puluhan ribu pria berbulu tewas seketika. Mata roh daratan Langya memerah, berteriak, "Feng Jiuge, kau adalah dewa abadi jalan lurus, bagaimana kau bisa bertindak begitu kejam?" Feng Jiuge tersenyum dingin, "Jalan lurusku adalah jalan lurus manusia, bukan manusia varian. Sejak kapan kalian manusia varian menganggap diri kalian setara dengan kami manusia?" Feng Jiuge mengatakan ini sambil terbang ke kota lain. Roh daratan Langya mencoba menghentikannya tetapi seperti bagaimana Feng Jiuge tidak dapat menghentikannya membunuh Dewa Gu Benua Tengah, dia tidak dapat menghentikan Feng Jiuge membunuh orang-orang berbulu ini. Feng Jiuge tidak terlalu peduli dengan kehidupan Dewa Gu Benua Tengah, mereka berasal dari sekte yang berbeda dan 10 sekte kuno besar juga terus-menerus berkonflik. Tetapi roh daratan Langya peduli dengan orang-orang berbulunya, dia punya ambisi besar terhadap pria berbulu, itu kelemahannya. Serangan Feng Jiuge semuanya ditanggapi dengan perlawanan roh tanah Langya, para dewa abadi benua tengah lainnya pun menjadi aman sebagai hasilnya. Situasi menjadi buruk bagi sekte Langya. Perbatasan selatan, di dalam jurus pamungkas medan perang. Aneh, sangat aneh. Lu Weiyin tampak terkejut dan tidak yakin. Jurus pamungkasku meniru medan perang reinkarnasi, jurus ini menggunakan labirin bumi janin sebagai dasarnya untuk menciptakan alam mimpi. Ada banyak peserta di alam mimpi ini, mereka semua adalah elit. Alam mimpi itu begitu kuat sehingga aku hanya dapat memengaruhi dan tidak dapat mengendalikannya. Fang Yuan ini memiliki cinta dan kekerabatan di dalam hatinya, ia juga memiliki keinginan terhadap kekayaan, otoritas, dan kekuatan, tetapi mengapa alam mimpi gagal menahannya pada akhirnya? Warisan sejati kebajikan alam mimpi ini bukanlah fiktif, itu adalah pengaturan penting oleh Lu Weiyin. Tujuan utamanya adalah mengarahkan Fang Yuan untuk melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan dan kebenaran di dalam hatinya, mengubahnya dari jalan setan menjadi jalan kebenaran Dewa Abadi. Seluruh proses itu sangat berhasil dari awal hingga pertengahan. Namun, tepat ketika Lu Weiyin mengira bahwa ia akan berhasil, Fang Yuan tiba-tiba terbebas dari rute mimpinya. Situasi ini sangat membingungkan Lu Weiyin. Ia memikirkannya tetapi tidak dapat mengerti mengapa. Lupakan saja, meskipun satu kehidupan telah berakhir, masih ada 2 kehidupan yang tersisa. Aku akan mengubahmu sekali lagi. Lu Weiyin menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berubah menjadi serius. Selama alam mimpi kehidupan kedua, Fang Yuan menjadi tuan muda. Klannya adalah kekuatan super dan mendominasi suatu wilayah. Kakeknya adalah tetua tertinggi pertama dan kedua orang tuanya adalah Dewa Gu, mereka memiliki otoritas tertinggi. Sebagai anak tunggal dalam keluarganya, Fang Yuan dimanja sejak lahir. Ia menikmati kekayaan dan kemewahan yang besar sejak ia masih muda. Ketika ia remaja, ia mau tidak mau menjadi tuan muda yang tidak berguna. Meskipun ia sangat malas dan tidak berkultivasi,
dengan dukungan keluarganya, mereka menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Jadi, ketika Fang Yuan berusia 16 tahun, meskipun yang dilakukannya hanyalah bermain dan bercanda, ia memiliki tingkat kultivasi tahap puncak peringkat 5. Fang Yuan melupakan dirinya sendiri, ia melupakan kehidupan mimpinya sebelumnya, ia hidup bahagia dan tanpa kekhawatiran. Tepat ketika ia berpikir bahwa hidupnya dapat terus seperti ini selamanya, keluarganya diserang oleh penguasa iblis. Iblis yang tak tertandingi ini memiliki kekuatan pertempuran tingkat 9, ia memiliki kekuatan yang sangat besar dan hati yang kejam, klan Fang Yuan bukanlah tandingannya. Klan tersebut menghabiskan sejumlah besar sumber daya, mereka menyewa banyak bantuan dan bergabung dengan banyak pasukan jalur lurus untuk menyerang iblis tersebut. Dalam pertempuran ini, kakek dan ayahnya tewas, iblis itu akhirnya kalah dan menghilang, berita kematiannya pun menyebar. Namun, kehidupan Fang Yuan mengalami kemunduran yang drastis, ibunya tidak dapat mempertahankan benteng, segera, mereka berdua dikucilkan oleh kekuatan lain dalam klan. Namun, bertahan hidup bukanlah masalah, ia memiliki ibunya untuk melindunginya. Namun, beberapa tahun kemudian, iblis itu muncul lagi. Hal pertama yang dilakukannya adalah mendekati klan Fang Yuan dan membunuh semua anggota klan di dalamnya. Pemandangan itu sangat menyedihkan, pangkalan tanah mereka yang terberkati yang aman dari bahaya menjadi reruntuhan, mayat ada di mana-mana. Fang Yuan beruntung menjadi satu-satunya Go Master yang selamat. Iblis, aku akan membunuhmu. Ia bertekad untuk mati, ia menyerang iblis itu tanpa ragu-ragu. Namun iblis itu mencibir dan dengan mudah menghempaskan Fang Yuan ke tanah dengan satu napas. Dia menginjak kepala Fang Yuan sambil tertawa, "Bajingan kecil, apakah kau membenciku? Aku bisa merasakan seberapa besar kebencianmu, karena pertemuanmu hari ini sama denganku dulu. Aku hanyalah manusia biasa yang hidup bersama keluargaku saat itu, meskipun hidup sulit, kami hidup bahagia. Namun, seorang Master Gu dari klanmu membunuh seluruh keluargaku hanya karena seekor cacing Gu kecil. Aku berhasil selamat dan bersumpah untuk membalas dendam, untungnya, surga tidak buta, aku bertemu secara kebetulan dan menjadi Dewa Gu, akhirnya aku bisa membalas dendam hari ini." Hahaha, Fang Yuan berjuang keras, tetapi iblis itu tertawa senang. Akhirnya, dia menginjak tengkorak Fang Yuan dan memecahkannya. 3 hari kemudian, di sebuah gua terpencil, Fang Yuan membuka matanya. "Bukankah aku sudah mati?" Ketika dia menemukan bahwa dia masih hidup, dia sangat terkejut. Namun segera, sebuah adegan masa lalu muncul di benaknya. Ibunya telah menggunakan jurus pembunuh abadi padanya dengan sangat rahasia, tidak ada yang mengetahuinya. "Nak, jurus pembunuh ini dapat melindungi jiwamu dan membuatmu hidup kembali sekali. Di masa depan, jika jurus ini aktif, aku ingin kau hidup dengan baik. Jangan balas dendam untuk kami." Ibunya memberi perintah dengan hangat. Memikirkan hal ini, Fang Yuan dipenuhi air mata. Dia mengerti bahwa dia telah hidup kembali karena ibunya. Dia hidup kembali tetapi ibunya tidak, dia telah menggunakan satu-satunya kesempatannya untuk hidup kembali pada Fang Yuan. Ini adalah cinta yang mulia dari seorang ibu. Fang Yuan terisak-isak dalam kesedihan, kebencian di hatinya terkumpul seperti gelombang pasang yang mengamuk di lautan luas. Jumlah cinta yang dia miliki untuk klan dan keluarganya sama dengan seberapa besar dia membenci iblis itu. Setelah menangis beberapa saat, Fang Yuan berlutut di tanah, dia bersumpah untuk menghabiskan hidupnya, terlepas dari berapapun harga yang harus dia bayar, untuk membunuh iblis itu dan membalas dendam untuk orang tuanya, klan, dan untuk dirinya sendiri. Fang Yuan mulai berkultivasi dengan usaha keras sejak hari itu. Dia bekerja sangat keras, dia hanya tidur dalam jumlah minimum setiap hari. Dia bahkan makan makanan dengan pengatur waktu yang sangat ketat. Setelah dihidupkan kembali, meskipun tubuhnya telah berubah, bakatnya masih tak tertandingi, dia bisa menyembunyikan identitasnya. Dia memiliki warisan klannya dan fondasi penuh dari kekuatan super. Meskipun tidak ada gua abadi yang tersisa, di tempat dia dihidupkan kembali ini, ibunya telah meninggalkannya banyak gufana. Begitu saja, dia berkultivasi di gua dalam pengasingan. 8 tahun kemudian, dia berhasil menjadi Gua Abadi peringkat 6, memperoleh tanah terberkati tingkat tinggi. Namun peringkat 6 tidak cukup untuk melawan iblis. Keinginan Fang Yuan untuk membalas dendam semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dia telah menghabiskan sumber daya kultivasi yang ditinggalkan ibunya. Fang Yuan memberanikan diri keluar dari gua dan menjelajahi dunia.
Pada saat ini, hampir seluruh dunia telah tunduk pada otoritas iblis itu. Dengan tidak adanya peringkat 9, dia adalah orang nomor 1 di dunia. Fang Yuan berkultivasi saat dia secara aktif bergabung dengan kekuatan yang melawan iblis. Namun, iblis itu terlalu kuat, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang melawan, mereka lenyap dari kekuatannya yang luar biasa. Lambat laun, situasinya menjadi lebih buruk, banyak Dewa Gu menyerah kepada iblis dan menjadi antek-anteknya. Kekuatan Fang Yuan tumbuh, tetapi bahkan di peringkat 7, dia bukan tandingan iblis itu. Dia masih harus menghadapi serangan para antek itu. Perjalanan kultivasinya semakin sulit, dia terluka berkali-kali hingga dia tidak dapat mengingatnya lagi. Dalam banyak situasi, dia mengandalkan keberuntungan dan berhasil bertahan hidup. Dia telah melalui begitu banyak kesulitan dan rasa sakit, semua penderitaan itu terpendam di dalam hatinya, kebencian tumbuh lebih dalam di hatinya. Dia menjadi berpengalaman, dia mulai berbicara lebih sedikit. Umurku tinggal sedikit. Fang Yuan menatap wajah tuanya di pantulan air sambil berkata dengan cemas. Tolong jual gu umurmu kepadaku, aku akan membayarmu 3 gu dewa peringkat 7. Dia menemukan Dewa Gu, orang ini telah menyelamatkan hidupnya, dia juga merupakan musuh iblis. Namun, Dewa Abadi ini menggelengkan kepalanya, Gu dengan rentang hidup sulit didapatkan, rentang hidup saya juga pendek, tidak peduli berapa banyak Gu Dewa Abadi yang Anda tawarkan, bagaimana saya bisa menggunakannya jika saya sudah mati? Silakan kembali, aku benar-benar membutuhkannya, aku punya alasan untuk hidup. Teriak Fang Yuan, dia bertahan. Di dunia ini, setiap orang punya alasan sendiri untuk hidup, mengapa aku harus mati agar kau bisa hidup? Dewa Gu ini tersenyum, tentu saja, aku mengerti alasanmu. Iblis itu adalah musuh bebuyutanmu dan kau ingin membalas dendam. Tapi dia juga musuhku, aku juga harus membalas dendam. Mengapa aku harus dikorbankan untukmu? Carilah gu rentang hidup lainnya, aku butuh ini untuk diriku sendiri. Fang Yuan tidak bisa menegurnya, Dewa Gu ini sangat masuk akal. Permohonannya berakhir dengan kegagalan. Fang Yuan harus keluar dan mencari gu rentang hidup, sebenarnya, selama perjalanan kultivasinya, dia telah memperhatikan untuk mendapatkan gu rentang hidup. Tapi peruntungannya buruk, iblis itu mengais-ngais gu rentang hidup dan jumlah gu rentang hidup di dunia luar menjadi sangat sedikit. Fang Yuan tidak punya pilihan lain, dia berlutut di depan makam orang tuanya sepanjang malam. Dia pertama kali meratap, sebelum dia terisak-isak, dan menjelang fajar, dia berdiri dengan tatapan berbahaya di matanya. Untuk mendapatkan gu umur, dia mengambil risiko dan membunuh dermawannya, mengambil gu umur yang dimilikinya. Menggunakan gu umur, dia memperpanjang hidupnya dan terus berkultivasi, menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Dia mulai kehilangan batasnya, dia menjadi tidak bermoral. Dengan demikian, dia mulai dicap sebagai orang yang berbahaya, dia menjadi bagian dari jalur iblis. Bahkan jika aku menjadi iblis, memangnya kenapa? Aku akan melakukan apa saja untuk membalas dendam. Iblis itu memusnahkan semua kekuatan yang menentangnya, dia memiliki otoritas tertinggi. Tidak ada yang bisa menghapus statusnya. Fang Yuan tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh iblis itu, dia mulai kehilangan kesabarannya, kebenciannya seperti monster dalam kegelapan hatinya, jika dahaga monster ini untuk membalas dendam tidak dapat dipenuhi, monster ini akan melahap Fang Yuan sendiri. Dengan demikian, Fang Yuan mengalihkan perhatiannya ke orang-orang di sekitar iblis itu. Iblis itu juga manusia, meskipun keluarganya dibunuh di masa lalu, dalam beberapa tahun terakhir, ia memulai sebuah keluarga, ia memiliki istri, bawahan, dan banyak anak. Di antara anak-anaknya, seorang gadis muda paling dimanjakan, ia diubah menjadi Dewa Gu pada usia 16 tahun oleh iblis setelah membayar harga yang mengejutkan. Fang Yuan memulai skema yang dalam, ia sengaja menciptakan kebetulan untuk mendekati wanita abadi ini. Kau bisa memanggilku Little Sang, terima kasih telah menyelamatkanku. Wanita abadi itu sangat polos. Karena Fang Yuan telah menyelamatkan hidupnya, ia segera mendapatkan kepercayaannya. Fang Yuan mulai bertindak, setelah waktu yang lama, aktingnya telah meningkat drastis, ia sangat akrab dengan hati manusia. Awalnya, dia mendekati Little Sang untuk membunuhnya dan membuat iblis itu merasakan sakitnya kehilangan keluarganya. Namun, lambat laun, saat dia menghabiskan waktu bersama Little Sang, emosi Fang Yuan mulai bangkit dari kegelapan hatinya yang dalam. Namun, saat Little Sang mengaku kepadanya tentang kasih sayangnya,
Fang Yuan panik dan segera melarikan diri. Dia menghilang dari Little Sang. Dia menyembunyikan jejaknya dan kembali ke makam orang tuanya, berlutut dengan wajah yang dipenuhi air mata. Karena dia telah memahami perasaannya sendiri dari keterkejutan ini, tanpa disadari, dia telah jatuh cinta pada Little Sang. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada putri musuh yang membunuh seluruh keluarganya? Fang Yuan sangat sedih, sambil merasa sangat bimbang. Akhirnya, dia melepaskan Little Sang, dia hanya mengejar iblis itu untuk membalas dendam. Dia mengubah penampilannya dan melakukan beberapa perampokan. Setelah mengumpulkan cukup banyak sumber daya kultivasi, dia berkultivasi di dekat kuburan dan naik ke peringkat 8. Dia berhasil mencapai peringkat 8 tetapi juga menderita luka berat. Saat dia memulihkan diri, Little Sang muncul, dia telah menemukannya. Dia bertanya mengapa Fang Yuan melarikan diri saat dia mengaku. Ini adalah pertama kalinya dia mengaku, tetapi Fang Yuan bersikap seperti ini. Dia marah, dia perlu mendapatkan jawaban. Fang Yuan tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri, dia membawanya ke makam orang tuanya sambil berkata, ini adalah makam mantan kekasihku. Ekspresi Little Sang memucat, dia meminta maaf kepada Fang Yuan, bertanya, mengapa tidak ada kata-kata di makam ini? Tentu saja tidak ada kata-kata, Fang Yuan tidak akan meninggalkan cacat ini yang dapat mengungkap identitasnya. Karena itu, dia menghela nafas, karena aku tidak tahu namanya dari awal sampai akhir. Selanjutnya, dia berbicara tentang kisah cinta yang menyedihkan tetapi indah. Little Sang menangis terseduh-seduh, dia sangat tenggelam dalam kisah ini, dia merasa simpati dan sedih terhadap Fang Yuan. Dia memutuskan untuk menemani Fang Yuan dan hidup bersama, untuk keluar dari trauma ini. Dia sangat teguh pada alasannya, apa salahnya membantu orang yang aku cintai. Meskipun Fang Yuan juga mencintai Little Sang, dia tidak ingin tinggal bersamanya. Dia takut bahwa setelah balas dendamnya berhasil, hal itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada Little Sang. Dia juga takut jika dia tetap bersamanya, tekadnya untuk membalas dendam akan terkikis. Malam ketika Little Sang tinggal bersamanya, Fang Yuan melihat iblis itu lagi. Musuh abadinya, iblis itu menggunakan metode untuk membuat Little Sang tertidur saat dia membawa Fang Yuan dengan paksa. Fang Yuan menyembunyikan dirinya dalam-dalam, iblis itu tidak mengetahui identitas aslinya. Iblis itu berbicara dengan nada yang tegas, tetapi yang mengejutkan Fang Yuan adalah dia tidak memisahkan mereka berdua. Dari kata-kata iblis itu, Fang Yuan dapat dengan jelas merasakan kasih sayang seorang ayah yang dimilikinya, dia ingin mereka hidup bahagia. Kamu memiliki tingkat kultivasi tingkat 8, kamu agak pantas untuk putriku. Perlakukan Little Sang dengan baik, dia benar-benar mencintaimu. Kata iblis itu sebelum pergi. Fang Yuan memikirkannya, terus merenungkan situasi itu, dia merasa bahwa tindakan iblis itu memiliki alasan yang lebih dalam. Memang, setelah beberapa penyelidikan halus, Little Sang mengungkap rahasia yang mengejutkan, iblis itu ingin menyerbu ke alam tingkat 9, tetapi dia kurang yakin akan hal itu. Fang Yuan sangat gembira ketika mendengar ini. Dia lebih memahami iblis itu daripada dirinya sendiri. Iblis itu pasti akan mencoba naik ke tingkat 9, tetapi dia kurang yakin. Begitu dia gagal, jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Saat itu, Fang Yuan akan dapat membalas dendam. Seketika, rasa haus akan balas dendam menguasainya. Harapan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat Fang Yuan sangat logis dan tenang. Dia memutuskan untuk tetap dekat dengan Little Sang agar bisa lebih dekat dengan iblis itu. Iblis itu memang gagal naik ke peringkat 9, dia bersembunyi di sebuah lembah untuk memulihkan diri. Sebelum Fang Yuan mengetahui lokasinya, informasi itu sudah dibocorkan oleh ajudannya yang paling terpercaya. Iblis itu selalu memerintah dengan tangan besi, dia sangat ketat dengan bawahannya, bisa dimengerti mengapa bawahannya mengkhianatinya. Kebanyakan Gu Immortals belum benar-benar tunduk pada iblis itu, ketika mereka mendengar berita ini, kelima wilayah itu bergejolak dan sejumlah besar Gu Immortals berkumpul dan mengepung lembah itu. Iblis itu dalam bahaya, Little Sang khawatir dengan ayahnya, dia ingin membantunya, Fang Yuan ikut bersamanya selama perjalanan ini, Little Sang sangat tersentuh. Fang Yuan berhasil mendekati iblis itu dan saat pertempuran dimulai, iblis itu berhasil membunuh banyak Gu Immortals meskipun jelas bahwa dia sudah melemah. Para Gu Immortals melihat harapan dan menolak untuk pergi bahkan dalam kematian, Fang Yuan bersekongkol dan berkomplot melawan iblis itu,
mengungkap informasi berharga dan membuatnya mendarat dalam situasi berbahaya. Dalam pertempuran terakhir, kedua belah pihak menghabiskan sumber daya mereka. Karena keberuntungan, Fang Yuan memperoleh kendali atas formasi abadi yang akan menentukan kemenangan. Hanya ada satu serangan yang tersisa dalam formasi abadi, yang dapat menentukan pertempuran. Para Dewa Gu berteriak pada Fang Yuan, cepat bunuh iblis ini, tegakkan keadilan dan selamatkan dunia ini. Little Sang berada dalam situasi putus asa, Fang Yuan adalah satu-satunya harapannya. Iblis itu berkata kepada Fang Yuan, cepat bunuh para dewa abadi ini. Aku akan membuatmu menjadi orang terkuat kedua di dunia ini, kau akan memiliki kekayaan dan kemakmuran yang tak terbatas, putriku akan menjadi milikmu seumur hidup. Fang Yuan ragu-ragu dan berjuang. Gambaran orang tuanya muncul di benaknya, mereka berteriak, bunuh dia, bunuh iblis ini, balas dendam untuk klan kita. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Fang Yuan. Fang Yuan mengendalikan formasi abadi, pihak manapun yang diserangnya akan dimusnahkan, pihak lain akan menang. Jika dia menyerang para dewa abadi jalur lurus, iblis itu akan menang. Fang Yuan tidak menginginkan ini, tetapi jika tidak, Little Sang akan mati. Atau mungkin dia harus menyelamatkan Little Sang sekarang, akan ada kesempatan lain untuk membunuh iblis itu di masa depan. Setelah kejadian ini, Fang Yuan akan mendapatkan kepercayaan iblis itu, tetapi itu tidak terjamin, dan Fang Yuan tidak memiliki keyakinan untuk membunuh iblis itu sendirian. Iblis itu terlalu kuat, selama dia punya waktu untuk pulih, dia akan menjadi lebih waspada dan kuat, harapan Fang Yuan untuk membalas dendam akan berkurang. Jika dia menyerang iblis itu adalah pilihan yang paling aman, dia pasti akan mati. Fang Yuan akan bisa membalas dendam, itu adalah jawaban yang paling benar. Tapi itu akan menyebabkan Little Sang mati, Fang Yuan tidak mau melihat itu terjadi. Tatapan Fang Yuan berkedip, dia merasakan cinta dan kebencian yang bertentangan dalam dirinya, dia dalam kesakitan dan kontradiksi yang luar biasa, karena batas waktu, dia harus mengambil keputusan sekarang. Keputusan apapun yang dia buat, itu akan menentukan nasib dunia, dan lebih jauh lagi, itu akan sangat memengaruhi sisa hidupnya. Pukulan terakhir ini, apakah dia akan menyerang atau tidak? Jika dia menyerang, di mana dia akan menyerang? Semua Dewa Gu menatap Fang Yuan, banyak yang bersorak dan mendesak Fang Yuan untuk membuat keputusan yang paling penting. Di bawah pengawasan semua orang, keraguan dan perjuangan di wajah Fang Yuan tiba-tiba menghilang. Bibirnya melengkung saat dia menunjukkan senyum mengejek. Selanjutnya, dia mulai tertawa ringan, dia menghela napas dalam-dalam saat tubuhnya rileks sepenuhnya. Mengapa kamu tertawa? Ambil keputusan. Iblis itu berteriak, menyerbunya. Aku menertawakan diriku sendiri, aku juga menertawakan kalian semua. Fang Yuan menatap mereka dengan tatapan tenang, tatapannya menyapu sekeliling saat matanya terkulai ke bawah, cinta dan persahabatan, pembunuhan dan pembantaian, tidakkah kalian semua merasa ini sangat membosankan? Pada saat berikutnya, alam mimpi runtuh sekali lagi ledakan. Dengan ledakan keras, kota lain di benua rambut hitam runtuh, banyak pria berbulu tewas atau terluka. Feng Jiuge, kau pantas mati. Roh Tanah Langya berteriak dengan gila, rasa sakit yang hebat terdengar dari suaranya. Feng Jiuge tersenyum dingin, terbang menjauh lagi. Raksasa perak itu terus mengejarnya di bawah kendali roh tanah. Cahaya yang sangat dalam tersebar sebelum pergi, para pria berbulu yang masih hidup di kota itu dengan cepat sembuh setelah bermandikan cahaya ini, nyawa mereka terselamatkan. Tapi ini tidak ada gunanya untuk pertarungan secara keseluruhan. Baik raksasa perak maupun Feng Jiuge memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, tidak ada yang bisa menghentikan serangan pihak lain. Kecuali kekuatan pertempuran mereka sangat berbeda. Fang Yuan belum merespons. Mata roh tanah Langya memerah, dia berteriak. Pria berbulu Gu immortal yang bertugas menghubunginya menggelengkan kepala. Sialan, roh daratan Langya menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya sambil menggeram, tidak dapat dihubungi pada saat yang genting. Apakah dia mencoba melarikan diri? Tidak, dia bukan orang yang tidak punya keberanian. Selama kita bergabung, para dewa abadi benua tengah ini akan mati di sini. Ini berarti, dia sedang menjadi sasaran pengadilan surgawi sekarang. Meskipun roh daratan Langya sangat marah, dia masih memiliki kepala yang jernih. Tetua tertinggi pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengejar Feng Jiuge seperti ini. Tanya rambut keenam. Dewa abadi manusia berbulu bukanlah roh daratan Langya,
meskipun mereka lahir dan tinggal di sini, setelah menjadi abadi, pola pikir mereka telah berubah. Manusia biasa dan abadi memiliki status yang berbeda. Bahkan jika semua manusia biasa berbulu ini mati, lebih banyak yang dapat dipelihara seiring berjalannya waktu. Tetapi jika Dewa Abadi Benua Tengah ini dibiarkan menyelesaikan formasi mereka, seluruh tanah terberkati Langya akan berada dalam masalah. Para Dewa Abadi manusia berbulu ingin mendesak roh daratan Langya tetapi mereka tidak punya keberanian. Hanya roh abadi rambut ke-6 yang merupakan jiwa terbelah dari jiwa spektral yang bisa berdiri sekarang di saat kritis ini. Tetapi di luar dugaan mereka, roh daratan Langya mendengarkan saran dari roh abadi rambut ke-6 tanpa mengamuk atau marah. Dia tersenyum sinis, jangan khawatir. Bagaimana aku bisa melupakan Dewa Abadi Benua Tengah? Bahkan tanpa Fang Yuan, kita punya bala bantuan, hahaha. Feng Jiuge ini mengira rencananya berhasil, tetapi itu adalah perjuangan yang sia-sia, orang-orang ini akan mati, mereka semua akan mati. Jangan bilang padaku, mata roh abadi rambut ke-6 bersinar ketika dia mendengar ini. Para dewa abadi manusia berbulu lainnya juga bereaksi. Itu benar, kita tidak sendirian. Memang, Sekte Langya kita adalah bagian dari aliansi 4 ras, para dewa Gu Benua Tengah punya bala bantuan, tapi kami juga. Di masa lalu, Fang Yuan berperan dalam mendirikan aliansi 4 ras, dia telah mempertimbangkan situasi seperti ini. Fang Yuan tahu pentingnya tanah terberkati Langya, aliansi itu adalah jaring pengaman bagi tanah terberkati Langya. Roh tanah Langya dan para dewa Gu berbulu semuanya dibujuk pergi oleh Feng Jiuge. Sebagian besar kekuatan pertempuran tanah terberkati ada di dalam raksasa perak. Para dewa Gu Benua Tengah mengira bahwa mereka aman dan sehat, tetapi pada kenyataannya, Sekte Langya memiliki bala bantuan. Sebenarnya, bala bantuan manusia tinta, manusia batu, dan manusia salju telah tiba, mereka hanya bersembunyi. Apakah akhirnya saatnya bagi kita untuk menyerang? Manusia batu jalur aturan peringkat 7, Dewa Gu Sisiong menerima transmisi roh tanah Langya sambil bergumam. Ayo serang, apa yang kita tunggu? Dewa Gu manusia salju peringkat 7 Bing Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sayang sekali aku tidak bisa bertarung dalam pertempuran ini. Dewa Gu jarak dekat peringkat 7 lainnya Bing Zuo berkata dengan menyesal. Kita memiliki formasi yang begitu megah, mengapa kita perlu bertarung? Seorang Gu Immortal dari kota tinta tertawa. Selain memiliki 4 peringkat 7 di sini, ada juga banyak Gu Immortal peringkat 6. Sekte Langya diserang, menurut perjanjian aliansi mereka, 3 ras lainnya harus membantu mereka dan bersatu untuk melawan musuh. Jika mereka melanggarnya, hukumannya akan berat. Ketika Fang Yuan menetapkan perjanjian aliansi, dia menekankan pada kecepatan bala bantuan, dia tidak meninggalkan celah apapun. Tetapi ketiga ras ini tidak datang dengan paksa, mereka datang dengan sukarela. Manusia varian ini secara alami tidak memihak manusia, satu-satunya perhatian mereka adalah kehidupan Gu Immortal mereka. Tetapi tanah terberkati Langya memiliki formasi abadi tersembunyi yang sepenuhnya meredakan kekhawatiran mereka. Sejak kuali pemurnian, rumah Gu Immortal peringkat 8 dihancurkan oleh Sekte Bayangan dan inti Gu Immortalnya diambil, tanah terberkati Langya hanya dapat mempertahankan kuali pemurnian yang tidak lengkap. Pertahanan tanah terberkati Langya sangat melemah, dengan kebijaksanaan Fang Yuan, dia telah menyadarinya. Jadi, dahulu kala, dia menukar banyak warisan dengan roh tanah Langya, ada banyak formasi di dalamnya yang dapat menggantikan kuali pemurnian untuk mempertahankan tanah yang diberkati. Tanah yang diberkati Langya tidak kekurangan Gu abadi, Fang Yuan, yang memiliki tingkat pencapaian yang cukup, memodifikasi beberapa formasi abadi, secara diam-diam mendirikan formasi Gu Super yang meliputi seluruh tanah yang diberkati. Biasanya itu tersembunyi, tetapi ketika musuh menyerang, para dewa Gu dapat menggunakannya untuk melepaskan kekuatan besar. Fang Yuan melakukan ini dengan sengaja. Dia telah mempertimbangkan dengan saksama kekuatan tempur para dewa Gu berbulu, serta pola pikir bala bantuan, formasi abadi ini adalah yang paling cocok. Dan ada satu hal lagi, formasi abadi ini tidak dapat dipindahkan setelah dibuat. Meskipun tanah yang diberkati Langya kuat, jika sesuatu terjadi di masa depan dan sekte itu menyerang Fang Yuan, formasi abadi ini tidak akan berguna. Faktanya, di dalam formasi abadi, Fang Yuan telah menyiapkan beberapa pintu belakang. Setelah para dewa Gu manusia varian ini tiba, roh tanah Langya mengirim mereka ke dalam formasi abadi.
Setelah terbiasa dengan formasi tersebut, mereka bekerja sama, menanamkan esensi abadi saat formasi Gus Super ini diaktifkan. Apa yang sedang terjadi? Di sana, ada formasi Gus Super tersembunyi. Tidak mungkin, bagaimana Langya masih memiliki tenaga manusia. Formasi abadi diaktifkan dengan kekuatan yang luar biasa, tidak dapat dihentikan. Formasi abadi yang diciptakan oleh Dewa Gu benua tengah hancur sekaligus, banyak dari para abadi terluka parah. Bing Zuo dan yang lainnya menggunakan kesempatan itu untuk menargetkan mereka tanpa menahan diri. Kekuatan tak berwujud dari formasi abadi itu seperti batu asa besar, di bawah tekanannya, dua Dewa Gu benua tengah tewas. Ekspresi Feng Jiuge berubah. Roh tanah Langya, aku benar-benar tertipu oleh rencanamu. Kebenaran yang kejam itu seperti tamparan di wajah Feng Jiuge. Orang legendaris era saat ini menunjukkan kemarahan di wajahnya. Dalam situasi ini, Feng Jiuge tidak bisa lagi melanjutkan taktiknya, dia harus kembali dan menyelamatkan Dewa Gu benua tengah lainnya. Tetapi raksasa perak itu tidak membiarkannya pergi, seluruh tanah yang diberkati itu masih memiliki formasi Gu Super lain yang memberikan tekanan padanya. Meskipun Feng Jiuge mencoba yang terbaik, dia hanya bisa menyaksikan Dewa Gu benua tengah terakhir tewas sia-sia. Intel kita sangat kurang, tanah yang diberkati Langya memiliki kekuatan yang sangat besar, ini tidak bisa dipercaya. Feng Jiuge memiliki ekspresi muram, dia diserang oleh raksasa perak dan formasi Gu Super. Jurus pembunuh abadi, Green Jade Song. Dalam situasi ini, Feng Jiuge, yang ditinggal sendirian, akhirnya mengerahkan segenap tenaganya, ia mulai menggunakan metode khasnya. Lagu giok hijau terdengar jelas dan tajam, terdengar seperti mutiara yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di piring giok. Musik itu menyebar saat lapisan warna hijau muncul di raksasa perak, sebelum dengan cepat berubah menjadi giok padat. Saat musik berlanjut, kemanapun ia menyebar, awan putih, tanah kuning, dan air yang mengalir semuanya berubah menjadi giok. Saat semuanya berubah, ratusan li di sekitarnya menjadi dunia beku yang terbuat dari giok. Bahkan raksasa perak itu pun membeku menjadi patung giok. Lagu giok hijau ini sungguh luar biasa. Di dalam patung giok, roh daratan Langya berbicara. Krek-krek, patung giok itu mulai muncul ke permukaan dengan retakan di mana-mana. Raksasa perak itu terlepas saat giok itu terlempar. Ia menyerang Feng Jiuge lagi. Feng Jiuge tidak terkejut, lagu giok hijau ini memiliki kekuatan peringkat 8, tetapi melawan raksasa perak, lagu itu hanya bisa menghalanginya untuk sementara. Namun, ia telah memperoleh cukup waktu untuk jurus pembunuh abadi keduanya, lagu penyerahan. Jurus ini mencakup jalur kebijaksanaan, jalur perbudakan, jalur suara, dan jalur jiwa. Jurus ini memengaruhi pikiran. Jurus ini diciptakan oleh Feng Jiuge menggunakan pedang hati tinju 5 jari sebagai inspirasi. Jurus ini dapat menyebabkan binatang buas terpencil dan binatang buas kuno untuk sementara waktu berpindah pihak, menjadi bawahan penyanyi. Lagu itu segera menyebar ke seluruh tanah terberkati Langya. Namun, sia-sia. Roh daratan Langya tertawa, Feng Jiuge, apakah menurutmu kita tidak akan bersiap menghadapinya? Fang Yuan telah memberiku informasi tentang lagu penyerahanmu. Dalam pertempuran sebelumnya, aku telah mengirim semua binatang buas dan binatang buas purba kita ke lubang abadi milik para dewa. Kenali dirimu dan musuhmu, dan kamu tidak akan pernah terkalahkan. Pengadilan surgawi mencoba mendapatkan informasi tentang tanah yang diberkati Langya, roh daratan Langya tentu saja melakukan hal yang sama. Fang Yuan telah memperingatkan roh daratan Langya tentang Feng Jiuge. Dia adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Feng Jiuge menarik napas dalam-dalam, menggunakan jurus pembunuh abadi lagu surga dan bumi. Lagu itu keras dan jelas, beresonansi dengan surga dan bumi, mengeluarkan kekuatannya dan mampu memberikan tekanan pada pikiran orang-orang, itu dapat melemahkan serangan musuh. Namun jurus ini bahkan lebih lemah di sini. Ini adalah surga dan bumi dari tanah yang diberkati Langya, markas musuh Feng Jiuge yang menyimpan permusuhan mendalam terhadapnya. Bagaimana mungkin Feng Jiuge beresonansi dan menggunakan kekuatannya? Jurus pembunuh abadi, lagu pemisahan. Feng Jiuge menghindar ke kiri dan kanan dan melepaskan kartu trufnya. Lagu ini luar biasa, itu adalah metode terbaik untuk memecah formasi abadi dan rumah Gu abadi. Saat itu, melawan peringkat 8 rumah Gu abadi Clear Jade Dripping Wind ini Bamboo Building, itu sangat mengejutkan Wu Yong dengan hampir menghancurkannya. Raksasa perak itu adalah formasi pertempuran kuno,
Bing Zuo dan yang lainnya mengendalikan formasi Gu Abadi sekarang, mereka juga terpengaruh. Setelah dibongkar, para Dewa Gu manusia varian ini perlu bertarung secara individu, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Feng Jiuge. Awalnya, Feng Jiuge tidak bisa bergerak saat menggunakan lagu pemisahan. Tetapi setelah periode waktu ini, dia telah meningkat pesat, dia bisa bergerak bebas sekarang saat menggunakan lagu pemisahan. Begitu lagu ini dimulai, suaranya sangat lemah seperti gumaman pelan atau seperti suara bisik-bisik saat tidur di malam yang tenang. Kemudian, emosi tiba-tiba muncul di hati semua manusia Gu immortal yang berbeda. Lagu itu berangsur-angsur menjadi lebih keras, tidak langsung naik, tetapi naik secara bertahap dan lembut, bergantian antara nada rendah dan tinggi saat naik. Para Gu immortal merasakan kesedihan dan sakit di hati mereka. Lagu itu tiba-tiba turun ke nada rendah, kesuraman dan perasaan sentimental yang tak tertandingi menyerang hati manusia Gu immortal yang berbeda, membuat mereka ingin menangis. Rasa sakit karena perpisahan, kesedihan karena perpisahan, kesuraman karena perpisahan, dan keengganan untuk berpisah. Berpisah dengan kekasihmu, tidak pernah bertemu teman-temanmu lagi, dan kematian orang-orang yang kamu cintai. Terpisah, tetapi masa lalu tetap sama. Terpisah, saat teman-teman lama mengucapkan selamat tinggal. Terpisah, seperti terbenamnya matahari. Terpisah, seperti bunga-bunga yang jatuh yang menyampaikan kesedihan yang mendalam. Aku akan memisahkan ibumu. Tiba-tiba, roh daratan Langya berteriak dengan nada menggelegar, bergema di seluruh tanah yang diberkati. Pada saat ini, jurus pembunuh abadi miliknya telah siap. Jurus pembunuh abadi, keheningan total. Raksasa perak itu bersinar dengan kecemerlangan yang tak terbatas. Cahaya perak itu sangat menyilaukan, seperti pecahan matahari, dimanapun ia bersinar, lagu itu memudar menjadi keheningan. Wajah Feng Jiuge akhirnya menunjukkan keterkejutan. Jurus ini memiliki kekuatan peringkat 8, dan langsung menyerang balik. Feng Jiuge, peringatan kematianmu akan jatuh tepat setahun lagi. Roh daratan Langya meraung puas, raksasa perak itu menginjak Feng Jiuge. Feng Jiuge dengan cepat mundur, tetapi untuk saat ini ia hanya bisa menghindar. Tatapannya berkedip, kekuatan pertempuran pasukan Langya sangat mengejutkannya beberapa kali. Jurus pembunuh yang benar-benar sunyi ini sangat efektif, tetapi roh daratan Langya telah menyimpannya sebagai cadangan sampai akhir. Jurus ini terlalu penting, dan membuat Feng Jiuge benar-benar tidak diuntungkan. Sosok legendaris benua tengah ini akhirnya merasakan aura kematian yang kuat.